negara Muslim, jilbab dilarang, denda jutaan rupiah. Semua ini terjadi di Tajikistan. Bayangkan sebuah negeri di jantung Asia Tengah. Negeri dengan gunung-gunung raksasa yang menjulang ke langit. Masjid-masjid tua yang berdiri sejak ratusan tahun lalu. Dan masyarakat yang hampir seluruhnya beragama Islam, sekitar 96% penduduk Tajikistan adalah Muslim. Namun di negeri ini, seorang perempuan bisa dihukum bukan karena melanggar hukum pidana, bukan karena kejahatan, melainkan karena menutup kepalanya. Di Tajikistan, jilbab justru dilarang. Larangan ini bukan sekadar imbauan sosial. Ia tertulis dalam undang-undang, diperkuat dengan denda besar, dan diawasi oleh negara. Pemerintah menyebutnya sebagai upaya menjaga identitas nasional dan mencegah ekstremisme. Namun bagi banyak warganya, kebijakan ini adalah paradoks besar. Mayoritas Muslim, tetapi ekspresi Islam justru dibatasi. Inilah Tajikistan, negeri di atap dunia. Tempat keindahan alam, sejarah panjang, dan konflik antara iman, kekuasaan, dan kebebasan bertemu dalam satu cerita. Bayangkan sebuah negeri yang berdiri di antara langit dan bumi. Gunung-gunungnya menjulang tinggi, seolah menantang awan. Jalannya sempit, berliku, dan sunyi. Namun di balik kesunyian itu ada sejarah panjang dan luka yang dalam. Di negeri ini, hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Mereka mewarisi iman dari generasi ke generasi. Masjid-masjid tua berdiri sejak ratusan tahun lalu. Doa-doa pernah mengalir bebas di lembah dan pegunungan. Namun hari ini, di negeri yang sama, seorang perempuan bisa didenda jutaan rupiah hanya karena menutup kepalanya. Inilah Tajikistan, negeri Muslim, yang melarang jilbab. Tajikistan adalah sebuah negara republik yang terkurung daratan di jantung Asia Tengah. Negara ini tidak memiliki laut, tidak memiliki pelabuhan, tidak menjadi jalur utama perdagangan dunia. Namun justru karena itulah Tajikistan tumbuh sebagai negeri yang keras, terpencil, dan penuh karakter. Lebih dari 90% wilayah Tajikistan terdiri dari pegunungan tinggi, menjadikannya salah satu negara paling bergunung-gunung di dunia. Disinilah berdiri pegunungan Pamir, yang dikenal dengan julukan atap dunia. Puncak tertingginya, Ismoil Somoni, menjulang hampir 7.500 meter di atas permukaan laut. Pada masanya, puncak ini merupakan titik tertinggi di seluruh wilayah Uni Soviet. Tajikistan juga menjadi rumah bagi gletser Fedchenko, gletser terpanjang di dunia di luar wilayah kutub. Sementara Pamir Highway membelah pegunungan, menjadi salah satu jalan tertinggi dan paling ekstrim di planet ini. Secara geografis, Tajikistan berbatasan dengan Afghanistan di selatan, Tiongkok di timur, Kirgistan di utara, dan Uzbekistan di barat. Letaknya indah, namun juga rawan. Iklimnya keras, lembah-lembah relatif subur, namun dataran tinggi Pamir kering, dingin, dan ekstrim. Hidup di sini menuntut ketahanan, dan ketahanan itulah yang membentuk karakter masyarakat Tajikistan. Ibu kota Tajikistan bernama Dushanbe. Kota ini kini terlihat tenang, namun ketenangan itu menyimpan sejarah panjang. Sejak tahun 1929 hingga 1991, Tajikistan adalah bagian dari Uni Soviet. Namanya, Republik Sosialis Soviet Tajikistan. Selama puluhan tahun agama ditekan, budaya dikontrol, dan identitas lokal dipaksa tunduk pada ideologi negara. Ketika Uni Soviet runtuh, Tajikistan merdeka. Namun kemerdekaan itu datang bersama tragedi. Pada 1992, Perang Saudara meletus. Perang ini berlangsung selama 5 tahun. Puluhan ribu orang tewas, jutaan mengungsi, dan trauma kolektif terbentuk. Perang ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal identitas. Jika alam Tajikistan membentuk ketahanan fisik, maka budayanya membentuk ketahanan jiwa.
Tajikistan bukan bangsa Turki, seperti sebagian besar negara Asia Tengah lainnya. Masyarakat Tajik memiliki akar budaya Persia yang kuat, terlihat dari bahasa, sastra, musik, hingga pola hidup mereka. Di wilayah pegunungan Pamir, hidup kelompok etnis Pamiri. Mereka bukan sekadar minoritas, mereka adalah penjaga tradisi kuno yang nyaris tak berubah selama ratusan tahun. Masyarakat Pamiri memiliki bahasa sendiri, rumah tradisional sendiri, dan cara hidup yang sangat berbeda dari masyarakat perkotaan. Rumah Pamiri kuno dikenal dengan nama Cid. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kosmologi kuno. Tiang-tiangnya melambangkan unsur alam. Langit-langitnya mencerminkan kepercayaan lama yang memadukan Zoroastrianisme, Islam Ismaili, dan tradisi lokal pra-Islam. Dalam kehidupan sosial, Tajikistan juga menyimpan keunikan yang mengejutkan dunia luar. Di sini, alis menyatu, unibrow, justru dianggap sebagai simbol kecantikan perempuan. Pernikahan bukan sekadar perayaan sehari. Ia bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Karena bagi masyarakat Tajik, keluarga dan kehormatan adalah segalanya. Musik rakyat dengan alat seperti can rubab dan odoira mengiringi upacara, pesta, dan kehidupan sehari-hari. Ukiran kayu, kaligrafi, dan seni pertunjukan menjadi bukti hidupnya budaya Persia Islam hingga hari ini. Budaya Tajikistan bukan budaya yang keras. Ia halus, puitis, dan syarat makna. Namun justru budaya inilah yang kelak berbenturan dengan kebijakan negara. Islam masuk ke wilayah Tajikistan sejak abad ke-7. Jauh sebelum negara modern ini lahir. Jauh sebelum batas-batas politik digambar di peta. Selama lebih dari 1000 tahun, Islam tumbuh berdampingan dengan budaya lokal Asia Tengah. Mayoritas penduduk Tajikistan menganut Islam Sunni mazhab Hanafi. Mazhab yang dikenal moderat, fleksibel, dan adaptif terhadap budaya setempat. Di Tajikistan, Islam tidak datang sebagai kekuatan penakluk, melainkan sebagai jalan hidup. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, ruang musyawarah, dan jantung kehidupan sosial. Selain masjid, ada mazor, makam suci yang diziarahi masyarakat. Banyak mazor berdiri di dekat pohon tua atau mata air, memadukan unsur Islam, Sufisme, dan kepercayaan lokal. Bagi masyarakat ini bukan penyimpangan, melainkan cara Islam berakar secara damai. Namun semua itu berubah drastis ketika ideologi negara mulai mencurigai agama. Secara konstitusi, Tajikistan adalah negara sekuler. Agama dipisahkan dari negara, dan pemerintah mengklaim tidak memihak keyakinan apapun. Namun sekularisme di Tajikistan bukan sekularisme netral. Ia adalah sekularisme yang agresif. Negara tidak hanya memisahkan diri dari agama, tetapi juga mengatur dan mengontrolnya. Media dikontrol ketat. Kritik terhadap kebijakan agama nyaris tidak mendapat ruang. Lembaga keagamaan diawasi secara langsung oleh negara. Pemerintah beralasan, mereka ingin mencegah ekstremisme. Namun definisi ekstremisme menjadi sangat luas, terlalu luas. Simbol-simbol keagamaan Islam, jilbab, janggut panjang, pakaian Islami, mulai dipandang bukan sebagai iman, melainkan sebagai ancaman. Perempuan diarahkan untuk mengenakan pakaian tradisional Tajik, yang berwarna cerah, yang dianggap nasional. Sementara jilbab, terutama jilbab hitam, dianggap sebagai pengaruh asing dari Arab. Islam yang terlihat dianggap berbahaya. Islam yang diam ditoleransi. Inilah awal dari paradoks besar Tajikistan, negara Muslim yang takut pada ekspresi Islam warganya sendiri. Larangan jilbab di Tajikistan tidak datang dengan pengumuman besar. Tidak ada referendum. Tidak ada diskusi publik yang terbuka. Ia datang perlahan, melalui aturan sekolah, melalui kebijakan administrasi, dan akhirnya
melalui undang-undang. Sejak awal tahun 2000-an, negara mulai menertibkan apa yang mereka sebut sebagai pakaian asing. Jilbab menjadi sasaran utama. Pemerintah berdalih bahwa jilbab, terutama jilbab hitam, bukan bagian dari budaya Tajik. Ia dikaitkan dengan pengaruh Arab, dengan radikalisme, dengan ekstremisme. Namun bagi banyak perempuan Tajikistan, jilbab bukan simbol politik. Ia adalah keyakinan. Ia adalah identitas. Negara tidak melihat perbedaan itu. Perempuan yang mengenakan jilbab di ruang publik bisa dikenai denda besar. Bagi warga biasa, dendanya setara belasan juta rupiah. Bagi pejabat negara, jumlahnya jauh lebih besar. Dan bagi tokoh agama, hukuman paling berat menanti. Larangan ini menciptakan rasa takut. Bukan hanya takut pada denda, tetapi takut menjadi sasaran. Takut diawasi. Takut dicap ekstrim. Banyak perempuan akhirnya memilih jalan sunyi, melepas jilbab di jalan, lalu memakainya kembali di rumah atau di masjid. Inilah wajah kebebasan yang dibatasi secara perlahan. Larangan jilbab hanyalah permukaan. Di bawahnya, ada pembatasan yang jauh lebih dalam. Anak-anak di bawah usia 18 tahun dibatasi untuk pergi ke masjid. Belajar agama ke luar negeri dilarang tanpa izin negara. Orang tua yang membiarkan anaknya belajar agama bisa dikenai sanksi hukum. Tradisi Idul Fitri tertentu, seperti anak-anak berkeliling meminta hadiah, dianggap sebagai praktik takhayul dan dilarang. Negara tidak hanya mengatur ruang publik, tetapi juga masuk ke ruang spiritual. Yang paling menyakitkan bagi banyak warga adalah penutupan masjid. Ribuan masjid, terutama masjid kecil desa, ditutup. Sebagian dialihfungsikan menjadi toko. Sebagian menjadi gudang, sebagian menjadi bangunan komersial. Masjid yang dahulu menjadi pusat komunitas, kini kehilangan suara adzannya. Bagi negara, ini adalah stabilitas. Bagi masyarakat, ini adalah kehilangan. Untuk memahami ketakutan negara terhadap Islam, kita harus kembali ke luka lama Tajikistan. Setelah merdeka dari Uni Soviet, negara ini jatuh ke dalam perang saudara yang brutal. Konflik itu bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal peran Islam dalam negara. Partai Kebangkitan Islam Tajikistan sempat menjadi kekuatan politik yang sah. Mereka ikut dalam proses perdamaian. Namun trauma perang terlalu dalam. Perlahan, ruang politik bagi Islam menyempit. Hingga pada tahun 2015, Partai Kebangkitan Islam dibubarkan dan dicap sebagai organisasi teroris. Sejak itu, Islam politik menjadi momok, dan negara mulai menyamakan agama yang terlihat dengan ancaman politik. Ini adalah kesalahan fatal, namun terus dipertahankan. Ironisnya, Tajikistan tetap kaya akan warisan Islam. Di seluruh negeri, terdapat mazor, makam suci, yang diziarahi masyarakat. Masjid-masjid bersejarah berdiri sejak ratusan tahun lalu. Jejak sufisme tertanam dalam budaya dan seni. Banyak situs Islam Tajikistan bahkan diakui oleh ISESCO, ION, Organisasi Dunia Islam. Negara boleh membatasi praktik modern, namun sejarah tidak bisa dihapus. Islam di Tajikistan bukan ide impor. Ia adalah bagian dari tanah ini. Larangan jilbab di Tajikistan mendapat sorotan internasional. Aktivis HAM menilai kebijakan ini melanggar kebebasan beragama. Hak untuk beriman. Hak untuk mengekspresikan keyakinan. Hak untuk memilih. Semua itu dijamin dalam hukum internasional. Namun di Tajikistan, negara menentukan batas iman. Ini bukan soal pro atau kontra jilbab. Ini soal kebebasan manusia. Kita harus menolak larangan jilbab. Sama seperti kita harus menolak pemaksaan jilbab. Karena kebebasan tidak boleh dipaksakan dari dua arah. Tajikistan adalah negeri di atap dunia. Gunung-gunungnya menjulang tinggi, langitnya terasa dekat. Namun kebebasan warganya belum setinggi pegunungannya. Negeri ini indah, budayanya kaya, Islamnya berakar kuat. Yang dibutuhkan bukan penindasan, melainkan kepercayaan. Bukan ketakutan, melainkan dialog. Karena agama tidak tumbuh dari larangan. Ia tumbuh dari kebebasan. Dan semoga suatu hari, di negeri ini,
iman dan kebebasan bisa berjalan berdampingan. Jika kisah Tajikistan ini memberi sudut pandang baru, kamu bisa membagikannya kepada orang lain yang mungkin ingin memahami dunia lebih dalam. Silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar, bukan untuk saling menghakimi, tetapi untuk berdiskusi dengan kepala dingin. Dan jika kamu ingin terus mengikuti cerita-cerita tentang negara, sejarah, dan kebijakan yang jarang dibahas secara mendalam, kamu bisa mempertimbangkan untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini mengajak kita semua untuk lebih bijak dalam memandang perbedaan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, cukup dengan membagikannya sudah sangat berarti bagi channel ini.